Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ngobrol lagi yuk tentang berbagai berita-berita yang berseliweran di depan kita. Ada apa sih? Di balik berita-berita itu ada apa? Nah, itu karena itu kita kembali ngajak Anda ngobrol dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record. Masih bersama saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta menemani Mas Hersu di sini. Mas Hersu, Saling menemani dong dan menemani para viewer kita ya, gitu ya. iya betul sekali. Kayaknya masih masih ini ya Mas Hersu. Kemarin yang masalah Cak Nun itu jadi sudah ada ini jadi Cak Nun gitu. Tapi rupanya masih tetap ramai itu Mas Hersu di media Ya, ya, sosial. karena ternyata terminologi soal Fir'aun ini tidak hanya diterapkan kepada Pak Jokowi ya, sebelumnya bahkan diterapkan pada Betul. Anies gitu ya. Betul sekali. Jadi ternyata selama ini para buzzer itu terminologi Fir'aun itu disematkan kepada Anies atau jangan-jangan karena selama ini disematkan kepada Anies sehingga mereka marah ketika ada orang kepada Pak Jokowi. Iya, orang udah kita coba sematkan ke Anies, kalau sekarang malah sematkan ke Anies gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin para buzzer ini kan sudah mulai Hmm. deklarasi juga ya, terbuka dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres ya Hmm. 2024 itu. Ya. Sedikit Andi Armando dan Deddy Siregar udah menyatakan itu ya. Dan ini sebenarnya bukan rahasia kok, kita udah tahu bahwa sebenarnya siapa yang jadi pendukungnya Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, Jokower itu adalah sekarang jadi Ganjaris gitu ya. Dan ini mesti dibedakan dengan PDIP loh ya. Mereka ini bukan, kalaupun mendukung Pak Jokowi dan mendukung Ganjar Pranowo, mereka justru berlawanan dengan PDIP sebenarnya gitu ya. Para buzzer Ya. ini saya ya. Karena kalau Ya. PDIP memang nggak punya buzzer, PDIP ini ada foto, ada ini organik lah gitu ya, para para apanya itu netizennya itu organik gitu ya Mbak ya. Beda lah cara kerja buzzer dengan kerjanya PDIP. Oke, itu menarik. Tapi saya kira ada Ridwan Kamil yang pindah ke Golkar, akhirnya memutuskan ke Golkar. Hmm. Ya oke. Nah, padahal kita tahu dulu dia yang mencalonkan tuh Nasdem ya pada waktu dia jadi eh, di Hmm. Jawa Barat gitu. Ini pilihan-pilihan pilihan Ya. politik, pilihan pragmatis. Tapi kita mungkin Hmm. lebih pada kalkulasi politiknya mengapa dia kemudian berlabuh ke Golkar, karena kita tahu kan sebenarnya dia juga punya ambisi untuk naik kelas gitu, naik ke pentas nasional. Hmm. Ya kelasnya kelas Hmm. cawapres lah dia di situ ya. Itu Hmm. menarik. Terus nah akhirnya kita tahu Mbak soal Tesla itu ya, kemarin ribut-ributan, masih inget ya, Hmm. pekan lalu ya, yang Iya betul. pekan Hmm. lalu ketika Elon Musk menegur, sebenarnya dia secara tidak langsung dia menegur Bloomberg gitu ya, karena Bloomberg kan Hmm. menampilkan menuliskan berita bahwa dia dapat informasi yang anonim ya, kita yang Ya. kalau kita sebut di saya itu not attribution atau tidak menyebut nama Hmm. sumbernya gitu, kalau dalam Betul. jurnalistik. eh, kita akhirnya tahu sebenarnya siapa yang dimaksud, karena waktu itu kan Elon Musk menyatakan hati-hati karena mereka kan menyebutnya mereka ya itu sering sekali Betul. salah gitu ya, jadi yang hati-hati menyebut nama sumber itu mereka itu apakah waktu itu kita menduga-duga siapa ya yang jadi narasumbernya dari Bloomberg ini, orang menduga pasti ini kantornya Pak Luhut kan gitu ya Mbak ya. Hmm. Nah, dan sekarang Pak Luhut yang akhirnya memberikan informasi bahwa sudah ada komitmen untuk sudah hampir mendekati lah Tesla dan pabrikan besar, ini bukan hanya Tesla, ada 3 pabrikan Iya. besar yang disebut termasuk dari Cina, Tesla dan satu lagi tadi saya lupa, itu akan investasi di Indonesia gitu. Itu juga menarik Mbak. Apalagi ya? Iya. Satu lagi adalah kekecewaan atau kegalauan Pak Jokowi pada saat pertemuan dengan para kepala daerah di seluruh Indonesia dan Hmm. Forkopimda itu Mas Setu, yang dimana dia pada pidatonya itu merasa kesal karena perubahan nama dari IMB itu menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Ya memang agak-agak sulit ya kalau di. PBG. Iya, iya, betul. Dan itu rupanya Pak Jokowi lupa bahwa itu sebetulnya yang menyetujui perubahan nama itu juga dirinya sendiri begitu. Jadi dia yang menandatangani. Jadi Pak Jokowi memarahi kebijakan Pak Jokowi sendiri gitu ya. Iya betul. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah ruwet gitu ya, hanya Jadi ganti nama saja gitu. jadi secara tidak langsung Pak Jokowi ngomongin ke pikiran cara berpikirnya ruwet. Tapi gini lah, kalau kita mau cukup fair, positive thinking gitu,
kan banyak sekali dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Pak Jokowi gitu ya. Tapi Iya, Pak Jokowi iya, mungkin lupa menandatangannya apa sih itu? Itu peraturan pemerintah ya, bukan kepres ya, peraturan pemerintah PP. iya betul PP. Nah, PP yang ditandatangani Pak Jokowi, sekarang dimarahin oleh Pak Jokowi. Terlalu banyak PP yang ditandatangani. Ya tapi mau dijelaskan gitu kalau ada yang kayak gitu-gitu kan. PBG, susah memang PBG ya. Saya tahu sih ada perusahaan internasional PNG. Nah, itu lebih, kalau PNG Nah, lebih mudah ya. Ada itu ya. iya, Procter and Gamble kita masih bisa mengucapkannya itu lebih lebih enak begitu Mas Hersu. Kalau PBG itu apalagi orang sudah terbiasa ngomong IMB begitu ya. Iya, Jadi iya, iya. memang agak susah juga PBG diucapkan. singkatannya Pak Budi Gunawan. Nah, itu bisa kan. Oke, itu Iya, ya, itu topik-topik yang menarik saya kira. Oke, mari kita mulai dari mana dulu, Mbak Agi? iya, mungkin ini protes Pak Jokowi ini mengenai Pak perubahan nama Jokowi itu. protes pada Pak Jokowi ya. Ya, oke. Jadi unik Iya, unik. Ya. betul. Jadi apa ya? Pak Jokowi ini protes begitu. Itu pada saat acara yang ada pertemuan ribuan ya Mas Hersu Hmm. kepala kepala daerah dari seluruh Indonesia, baik itu bupati, gubernur begitu dan sebagainya dan juga Forkopimda atau forum komunikasi begitulah ya antar pemimpin daerah tersebut. Dan kemudian Pak Jokowi ini mengkritik aturannya sendiri soal perubahan nama IMB tersebut. Jadi ini aturan perubahan nama ini rupanya diatur sebagai bagian dari turunan dari Omnibus Law atau Cipta Kerja, peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kemudian dibuat PP-nya Mas Hersu. Dan Hmm. ini ditandatangani pada tahun 2022 yang lalu begitu. Saya lupa bulannya, mungkin sekitar bulan November ini ditandatangani. Nah, ini adalah menjadi PP nomor 16 begitu. Hmm. Nah, ini perubahan nama izinnya ini adalah dari nama izin mendirikan bangunan atau IMB menjadi persetujuan persetujuan bangunan gedung begitu ya. Jadi PBG begitu. Nah, Ya. Pak Jokowi mengatakan demikian. Dia dia mengatakan bahwa namanya juga gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Jadi Hmm. penyebutan itu tadi Ya. menurut Pak Jokowi nama itu dua kata cukup seharusnya ya. Hmm. Izin gedung gitu aja udah kata Pak Jokowi. Jadi Dulu diganti IG IMB. sekarang ya. IG nanti orang lupa, jumbo dengan Instagram. Iya, Hmm. itu mungkin apa ya pikirannya secara sederhana mungkin Pak Jokowi mengatakan demikian. Mungkin dia juga sama seperti kita mengucapkan PBG itu agak-agak sulit Mas Hersu. Jadi Hmm. dia mengatakan bahwa dulu IMB izin mendirikan bangunan, ini ganti persetujuan bangunan gedung. Aduh, izin gedung gitu aja udah rampung kata Pak Jokowi demikian gitu. Dan kemudian eh, ada lagi yang mengutip nih ya dari media karena dia cukup panjang memang memprotes soal itu. Dia mengatakan bahwa namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita katanya begitu. Jadi masalah lainnya terkait izin mendirikan bangunan yang sekarang diganti dengan istilah baru yaitu persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, yang penting menurut Pak Jokowi penyelesaian izin yang cepat itu lebih penting daripada Hmm. pergantian nama. Nah, itu betul. Kan ini Pak Jokowi sedang berbicara masalah investasi sebetulnya Mas Hmm. Sertu. Hmm. Jadi investasi soal perizinan itu kan seringkali itu baru selesai 2 bulan 3 bulan. Nah, dia menginginkan agar investasi ini cepat dilakukan. Ya, Tapi ya. Pak Jokowi lupa bahwa dia pernah menandatangani soal peraturan pemerintah perubahan nama ini. Padahal tidak hanya IMB saja yang diubah namanya, ada lagi yang lainnya izin-izin itu dengan sekarang memakai kata depan itu adalah persetujuan begitu. Nah, saya khawatir nanti kalau yang lain lagi selain IMB ini Pak Jokowi protes lagi begitu karena Ya, namanya ya, udah ya. diganti lagi pada persetujuan beliau. Iya, 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 iya. Saya membayangkan para kepala daerah itu bingung sendiri. Kalau yang kepala daerah yang paham, mungkin bisa Hmm. senyum sambil lihat-lihatan atau tenang-tenangan kaki gitu ya di bawah gitu. Tapi kalau yang apa mungkin tambah memang ruwet juga, ruwet, ruwet, ruwet ya, ya Pak Jokowi. Iya, Ini iya. nggak apa-apa. Jadi di 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 ini di apa media sosial itu menjadi ramai juga Mas Hersu. Banyak mengatakan bahwa Pak Jokowi mengkritisi peraturan yang dibuat oleh presiden begitu. Jadi mengkritisi aturannya sendiri membuktikan bahwa Jokowi tidak mengetahui apa yang dia lakukan gitu, tidak mengetahui apa yang ditandatanganinya. Itu kan Ada dulu juga ada istilahnya dulu apa ya? Yang dulu apa?
saya lupa yang ketika I don't read oh what I sign. ya, Iya. I don't read what I sign. Ya, jadi tanda tangan aja. Ya, ya, Iya, ya. iya. Ada juga yang mengatakan gitu bahwa ya berhubung karena Pak Jokowi tidak senang membaca, tidak hobi membaca, jadi mungkin beliau juga hanya tanda tangan saja tanpa membaca apa yang sudah dia tanda tangani tersebut. Ya, kalau seandainya ini merupakan turunan dari Omnibus Law yang itu adalah ribuan begitu ya Mas Verso peraturan yang jadikan satu di situ, saya bisa membayangkan kalau Memang kemudian memang ruwet. ruwet begitu. Jadi Omnibus Law kan dikatakan oleh rakyat gitu ya, oleh banyak pengamat dan kemudian banyak yang memprotes peraturan tersebut. Memang peraturan tersebut terlihat ruwet. Dan ternyata Pak Jokowi sendiri juga mengatakan begitu. Iya, 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 iya. Oke, biar Pak Jokowi menyelesaikan keruwetan dirinya sendiri, keruwetan yang dibuat ruwet oleh Pak Jokowi, supaya tidak ruwet, makanya itu harus dibikin ruwet. Sebenarnya kalau kita ingat Mas Ersu, apa yang dikatakan Pak Jokowi kan seringkali begini. Jadi dia membuat sesuatu peraturan gitu ya, tapi kemudian atau imbauan begitu, tapi kemudian dia tidak melaksanakan apa yang dia katakannya tersebut. Kita masih ingat, yang terakhir itu adalah ketika penghapusan PPKM. Nah, kemudian Pak Jokowi sekaligus menghapus, sekaligus memberikan imbauan agar tetap warga itu memakai masker begitu ya, ketika mereka berada di kerumunan, di luar gitu, di luar ruang dan sebagainya, atau di dalam ruangan tapi penuh begitu ya. Tapi kemudian tidak berapa lama kemudian Pak Jokowi datang ke Tanah Abang di mana di sana riuh, ramai begitu penuh dengan orang tapi Pak Jokowi tidak memakai masker padahal sekitarnya memakai masker. Dan tetap itu tempat tertutup ya, bukan terbuka loh ya pasar itu ya. Iya kan? Betul ya, betul. Dan kemudian itu salah satu yang mungkin dia pernah mengucapkan, kita tidak tahu apakah lupa atau bagaimana, tapi dia tidak imbauannya tidak dia laksanakan sendiri. Kemudian soal pejabat yang dilarang pesta pora, yang dilarang menunjukkan kemewahan, harus sederhana, ketika melakukan pesta tamu harus dibatasi, maksimal ada 1.000 dan sebagainya, itu juga tidak dia lakukan. Yang lain lagi kita masih ingat ketika ada pertemuan Kapolda di seluruh Indonesia itu Mas Irsu. Beliau mengatakan agar Polri itu agar tidak membuat cemburu orang lain, hidupnya sederhana, tidak pamer barang bermerek dan sebagainya. Ketika waktu itu kan memang sedang ramai sekali ya, banyak istri-istri dari anggota Polri itu yang pamer kemewahan, tas branded dan sebagainya begitu. Tapi ya kemudian belum lama ini keluarga Pak Jokowi sendiri juga menjadi bintang dari berita-berita yang tentang lifestyle karena mereka antara lain menantunya misalnya menggunakan tas merek Hermes dengan harga 500 juta lebih. Nah, ini memang Istrinya Gibran ini ya. iya istrinya Mas Gibran. Dan ini ya memang menjadi kontradiktif dari apa yang dikatakan begitu ya. Ya mungkin Pak Jokowi mengatakan demikian, tapi kan dia tidak bisa mengontrol sekelilingnya, Mas Irsu. Ya, tapi itu berat, Mbak. Kan bukan hanya sekelilingnya kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri juga soal tadi yang penggunaan masker dan sebagainya. Kalau itu hukumnya berat loh, Ya, Mbak. betul. Kalau Anda kalau menyatakan bahwa mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan itu ada hukumnya kalau di Al-Qur'an ada jelas itu, Mbak. Nggak Iya, iya, boleh iya, itu. betul. Di dalam hadits juga, iya, ya betul. Ya nggak boleh kita itu ciri itu. Wah, saya nggak mau sebutin ciri-ciri apa itu. Tapi silakan dibuka-buka. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan itu hukumnya berat banget itu ya. Kalau tadi yang ruwet-ruwet tadi itu ya mungkin Pak Jokowi terlalu banyak tanda tangan dan omnibusnya sendiri memang saking tebelnya gitu jadi ruwet gitu ya. Ya. Oke, mari kita beranjak ke yang lain. Saya sih usul langsung ke Tesla aja, Mbak ya, karena saya Ya. jadi teringat kemarin kan sepekan yang lalu kebetulan saya juga bikin kontennya ini ada artikel di Bloomberg kan yang menyebutkan bahwa mengutip sumber-sumber yang dekat dengan pemerintahan kan gitu, yang dekat dengan kebijakan itu bahwa sudah dekat untuk melakukan penandatanganan antara Tesla mengpabrik di Indonesia dan ini kan jadi kontroversi yang ramai karena kemudian Elon Musk itu membuat negur karena ada netizen yang mention dia gitu ya dengan menuliskan mencantumkan artikel Bloomberg yang dibuat di mana ya tasmania.com kalau nggak salah ya. Iya. Terus kemudian dia menjawab di tweetan ya, di Twitter. Ya. Dan dia menyatakan bahwa ya ini hati-hati untuk mengutip sumber anonim itu karena dia menyebutnya begitu lah ya, mereka itu sering salah
gitu. Nah, pada waktu itu kan kemudian wartawan sama feeling kita pasti, ini pasti sumbernya dari kantor Kementerian Menko Marinvest. Dan Pak Luhut kan pada waktu ditanya wartawan dia menyatakan ya dia tidak bisa menjawab soal itu karena terikat non disclosure agreement, itu perjanjian kerahasiaan, tidak boleh ngomong apa-apa. Nah sekarang tiba-tiba Pak Luhut ngomong, nah ini kan menarik menurut saya. Jadi orang kemudian nyimpulkan, loh kalau gitu berarti sumbernya Bloomberg pada waktu itu Pak Luhut dong. Kalau gitu yang sering salah ngomong itu Pak Luhut dong, gitu ya. Iya, itu kan kejadiannya pada tanggal 11 Januari yang lalu ya. Dan kemudian kenapa Bloomberg tidak berani mencantumkan nama begitu? Kalau seandainya memang tidak mungkinlah dia mendapatkan informasi itu dari sumber yang ecek-ecek begitu, Mas Herssu. Karena ini soal investasi, soal Pasti, negara dan gitu Bloomberg ya. kan juga media yang punya reputasi internasional kan gitu. Betul, iya, media yang terkenal dan menjadi rujukan berbagai pihak. Dan dia tapi kenapa dia tidak mencantumkan nama Pak Luhut? Saya menduga bahwa mungkin ini memang diembargo oleh Pak Luhut ya. Beliau memberikan informasi tapi agar jangan dikeluarkan dulu, atau kalau seandainya pun dikeluarkan maka unnamed source begitu ya. Sehingga Ya, saya kira ya saya lebih cenderung yang tadi, bukan di embargo. Kalau di embargo kan itu pelanggaran dong Mbak, kalau di ya, embargo dan jangan beritakan. Kalau embargo kan biasanya jangan diberitakan sampai sampai acara waktu selesai tertentu. gitu. Nah kalau itu dilanggar, itu haram sebenarnya. Wartawan tidak boleh Ya, melakukan itu. Kita menjaga komitmen dengan narasumber. Kalau di embargo ya betul. kita sepakati embargo sampai waktu tertentu. Kalau saya menduga ini mungkin lebih pada bahwa dibocorin, silakan kutip tapi jangan sebut nama gitu Jangan ya. sebutkan namanya. Iya, kemungkinan seperti itu. Kalau seandainya mau dikutip pun jangan sebutkan nama begitu. Saya rasa yang terjadi adalah seperti itu. Tapi kemudian ketika kemarin Pak Luhut ini juga Pak Luhut mengatakannya ketika di sesudah acara di Sentul itu, Mas Herssu, ketika pertemuan mengikuti Pak Jokowi pertemuan dengan seluruh kepala daerah, Pak Luhut mengatakan bahwa sudah banyak pemain dunia, bahkan dia mengatakan seluruh pemain dunia begitu ya. Biasanya orang mengatakan kalau seandainya lebih banyak atau kebanyakan pemain mobil listrik dunia, mungkin Pak Luhut mengatakannya dengan mengatakan seluruh begitu. Tapi yang jelas dia mengatakan begitu, bahwa semua pemain besar mobil dunia akan masuk di kita. Dia mengatakan demikian. Dan kemudian Pak Luhut ini menyebut nama-nama pemain besar memang, yaitu yang sudah menyelesaikan perjanjian investasi dengan Indonesia, kata Pak Luhut, itu adalah BYD Auto. BYD Auto ini dari Cina, Mas Herssu. Dan memang dia memang pemain besar mobil listrik. Kemudian Tesla Incorporation, nah ini dari Amerika tentunya. Kemudian Hyundai juga disebut oleh Pak Luhut, ini dari Korea Selatan. Dan kemudian juga Wuling Motors dari Cina lagi. Dan menurut Pak Luhut ini sudah dibicarakan di kabinet, Mas Herssu. Jadi tinggal menunggu pengumumannya saja. Dan ini skema-skema perjanjian investasinya itu katanya sudah selesai dilaksanakan. Jadi Indonesia itu akan membangun industri baterai kendaraan listrik berikut dengan mobil listriknya. Dan dia bahkan berani mengatakan bahwa nanti pada tahun sekitar 2025 itu kita sudah akan bisa membuat baterai litium sendiri, dan tahun 2027 itu mungkin akan menjadi salah satu dari 3 besar pemain baterai listrik terbesar yang di dunia, dan juga produsen mobil listrik. Ini luar biasa klaimnya. Ya, jadi sebenarnya gini ya, kalau itu betul seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut, itu kan ya itu kabar bagus gitu ya. Tapi Betul. kan di kalangan netizen itu sering munculkan istilah ini kabar bagus, tapi sayangnya kok kabar buruknya adalah yang ngomong dia, gitu kan, itu yang jadi kan kita nggak mau dalam posisi yang seperti itu, kita nggak mau terlalu skeptis, tapi kita memberikan catatan-catatan karena soal Tesla ini kan kayak tarik ulur panjang banget, dan kita ingat kan sampai Pak Jokowi juga pertama Pak Luhut ke sana, kemudian akhirnya Pak Jokowi juga ke sana. Tetapi kan sampai sekarang kemudian maju mundur. Bahkan kita ingat Pak Luhut sempat pernah marah sekali dengan Elon Musk karena dianggap terlalu mendikte. Mungkin ini dengan ESG saya kira ya Mbak ya, mendikte ini istilahnya environment, sosial dan governance-nya yang selalu jadi prinsip-prinsip perusahaan-perusahaan besar itu. Karena kan kita ingat kemarin Tesla itu terlempar dari indeks ESG itu ya, berapa sih 500 ESG kan, gitu kan, jadi persoalan itu di sana kalau soal lingkungan, soal masalah sosial dan masalah good governance-nya nggak dijalankan, itu citra itu bisa merusak harga saham di bursa loh, itu kalau nggak diperhatikan serius banget. Makanya jadi ini kenapa kemudian kita menduga kelihatannya Tesla naik maju mundur dengan Indonesia itu berkaitan dengan itu. Ya ESG kita memang kacau kan gitu.
Itu yang saya duga. Dan kemudian kan kita ingat juga bagaimana tadinya digadang-gadang dia mau datang ke Bali dia jadi salah-salah acara Ya. G20, tapi kan kemudian akhirnya dia batal, tidak hadir. Dan yang terakhir yang kemarin itu yang sepekan lalu ya, tanggal 11, sekarang tanggal 19. Jadi berapa ya sepekan lebih lama ya. Ya. Sepekan lah kita sebut, masih dalam rentang sepekan. Elon Musk mengingatkan hati-hati kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita, ini beneran apa enggak gitu. Karena sebelumnya itu ada klaim yang sama, tapi klaimnya ini langsung muncul dari kantor kepresidenan Korea Selatan kan Ya. di pertama kali yang dinyatakan bahwa akan membangun pabrik Korea Selatan, tapi Korea Selatan pun tidak menyebut sudah sepakat, tapi berada dalam daftar teratas kan itu ya, kalau klaimnya Korea Selatan seperti itu. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena sekarang ini kan mereka itu punya disebut gigafactory ya. Gigafactory itu membayangkan betapa ya, karena berapa 1 juta mobil ya setiap tahunnya ya. Nah, baru ada 2 kan sekarang di dunia ini, satu di Austin, Texas, Amerika Serikat, yang kedua di Berlin, Jerman, dan nantinya di Asia nih. Nah, Asia ini kelihatannya jadi perebutan banyak negara, bahkan termasuk negara seperti Korea Selatan yang juga punya industri mobil listrik seperti Hyundai. Orang Korea kalau nggak salah nyebutnya bukan Hyundai deh, Hyundai kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Yang suka nonton film Korea pasti tahu loh, Hyundai atau Hyundai gitu. Nah itu saling mengklaim. Nah ini juga menarik. Jangan sampai kemudian ini klaim kosong lagi. Dan ini jadi kalau nanti omdo ya, kalau yang kayak gini ini kita omdo. Tentu kita senang kalau betul memang seperti dikatakan oleh Pak Luhut, pemain-pemain besar. Tapi kalau pemain besar dari Cina, saya nggak terlampau antusias, Mbak. Ya jujur aja, karena berkaitan Cina ini kan bagaimana soal ESG-nya itu kan ya abai lah yang soal begini-begini. Iya, jadi kalau Pak Luhut ini mengklaim, dia mengatakan bahwa semua perusahaan besar produsen mobil listrik termasuk Tesla sudah menyelesaikan perjanjian investasi dengan pemerintah Indonesia, itu perjanjiannya sudah diselesaikan begitu. Tinggal secara legal formalnya itu akan dilakukan dan kemudian kapan investasi itu betul-betul masuk begitu. Artinya ini kalau perjanjian investasinya perjanjian investasi perusahaan besar itu kan alot ya Mas Hersu. Dan kemudian ini dikatakan Pak Luhut bahwa sudah selesai perjanjian tersebut disepakati begitu. Termasuk itu artinya adalah soal lahan, soal lingkungan, soal pajak, soal kemudahan berbagai izin dan sebagainya. Artinya itu berarti sudah ada kesepakatan. Nah, kalau seandainya ini memang betul yang dikatakan Pak Luhut, maka artinya pengumuman itu tidak akan lama lagi begitu kan. Nah, kalau yang dulu yang tahun 2020-2021 itu kan baru memang meminta supaya Tesla begitu ya, membujuk Tesla untuk bisa masuk ke Indonesia, yang kemudian Pak Jokowi juga mengatakan bahwa SpaceX gitu akan diberikan lahan di IKN untuk peluncuran roket Tesla yang berikutnya dan sebagainya. Itu masih di awang-awang begitu ya, dan kemudian terjadi perseteruan ketidaksesuaian pendapat antara Pak Luhut dengan Tesla. Pak Luhut merasa didikte dan sebagainya. Ya tentunya tidak main-main kalau semacam peluncur roket dan sebagainya, itu teknologi yang sangat-sangat tinggi sekali. Kalau seandainya itu dialihkan ke waktu itu yang diberikan kan ke Papua ya, selain ke Papua kemudian dipindahkan ke IKN dan sebagainya. Nah, kita menanti tentunya ini akan kalau seandainya ini memang betul terjadi, ini akan merupakan suatu alih teknologi lah yang besar kepada Indonesia, kepada tenaga-tenaga ahli kita untuk mempelajari mobil listrik lebih jauh, lebih luas, lebih dalam dan sebagainya. Investasi yang tidak main-main ini begitu. Dan saya rasa Pak Luhut merasa perlu mengatakan ini untuk supaya Pak Jokowi itu merasa tenang. Kalau saya sih melihat konteksnya begitu Mas Hersu, karena Pak Jokowi sendiri sudah menyetujui begitu kan, bahwa pada tahun ini kan diputuskan tahun kemarin ya, bahwa pada tahun ini pemerintah akan memberikan subsidi mobil listrik. Nah, mobil listrik ini sebesar 80 juta per mobil baru begitu kan, per mobil listrik baru. Ini tidak main-main, ini membutuhkan dana triliunan, dan juga motor listrik sebesar 8 juta gitu per motor listrik yang baru, dan yang dikonversi itu sekitar 5 juta begitu. Nah, kalau seandainya memang kita tidak ada niat untuk membangun mobil listrik di sini, artinya semua subsidi ini yang menikmati adalah produsen mobil listrik yang ada di luar begitu kan. Jadi ini memang
kita tidak bisa kalau seandainya menerapkan peraturan tentang subsidi itu tadi, sementara kita tidak ada rencana. Nah, saya rasa ini bagian dari itu, begitu Mas Hersu, untuk memuluskan subsidi tersebut. Dan juga memang kan Pak Luhut ini kita juga sudah tahu sudah membuat semacam perusahaan gitu ya, sudah merintis perusahaan untuk baterai listriknya sendiri, di mana kita sebagai dengan penduduk 277 juta dan kemudian pemakai sepeda motor itu jumlahnya banyak sekali. Nah, ini wajar kalau seandainya ini memang sesuatu investasi atau usaha yang memang akan menjadi usaha besar soal baterai listrik itu tadi, Mas Herso. Oke, ya. Betul, memang ini sangat menarik dan saya kira ini pasti ada soal kejar tayang berkaitan tentu saja dengan kelanjutan kepemimpinan nasional kita, karena sejauh ini kalau berdasarkan sikap dari partai-partai politik, sikap relawan Pak Jokowi sendiri, ya Pak Jokowi sudah selesai pada tahun 2024 kan gitu ya. Jadi tentu Pak Luhut berkejaran kalau bisa sebelum tahun 2024 ya sudah beres gitu. Jadi nanti tinggal menikmati hasilnya lah sajalah kalau sudah selesai gitu urusan-urusan semacam ini, apalagi kemudian terikat dengan agreement dengan perusahaan-perusahaan internasional, kan pemerintah Indonesia berikutnya nggak mungkin main sembarangan. Lepas siapapun yang jadi presiden, nggak bisa sembarangan kalau dengan perusahaan-perusahaan internasional seperti itu kemudian membatalkan perjanjian itu bisa rusak ekonomi Indonesia. Saya kira itu motif. Betul Mas Hersu. Ini memang berkaitan dengan kepemimpinan yang akan datang. Inilah makanya kita begitu kelihatan Indonesia soal politik ini kan kemudian menjadi panas terus, karena memang ada di balik itu adalah kepentingan investasi-investasi yang harus dilanjutkan, dan investasi itu sendiri kita tahu itu adalah milik dari kelompok-kelompok tertentu itu tadi, yang dimana sebelum Pak Jokowi dan kabinetnya ini lengser, maka harus sudah dibuatkan semacam peraturan-peraturan yang sekiranya itu tidak bisa dibatalkan oleh pemimpin yang akan datang. Kalau seandainya itu sampai dibatalkan, akan menjadi sengketa bisnis internasional dan kemudian akan menjadi stigma buruk untuk Indonesia sendiri. Yes, oke. Kita tunggu saja lah mana yang benar, apakah nanti kalau ini bukan source ya, bukan narasumber tanpa nama ya, ini jelas Pak Luhutnya. Jadi jangan sampai nanti kemudian muncul lagi pernyataan dari Elon Musk, tuh kan apa gua kan udah ingetin. Kan gitu. Kemarin kan dia bilang minta hati-hati, jangan suka ngutip sumber tanpa nama karena mereka suka salah gitu ya. Nah, apakah kalau sekarang sudah menyebut nama sumbernya, apakah salah atau tidak? Karena kan Pak Luhut kita ingatkan waktu itu sempat marah juga dengan Elon Musk, dan yang ketika dia nyebut jangan suka ngatur-ngatur gitu karena katanya we are not banana republic kan begitu. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya. Anda usul yang mana? Kita masih ada 2 topik yang mesti kita bahas dan mungkin nggak terlalu panjang ya nantinya ya. Soal RK dan soal apa tadi satunya lagi? Saya tiba-tiba lupa. Soal buzzer. Buzzer. Mungkin ya Mas. Kan mesti payungnya buzzer dulu dong, baru kemudian RK ya kan, ceritanya soal itu kan. Kalau perbuzzeran kan saya kira Mbak Agi lebih afdol. Sebenarnya kurang paham saya juga Mas Ersu, cuman yang jelas beginilah, kalau seandainya buzzer, kita kan sudah tahu ya kemarin para relawan Pak Jokowi begitu kan itu dihibahkan kepada Ganjar begitu Mas Ersu, dan kemudian dari para buzzer ini sendiri juga sebelumnya sudah ada Ganjaris begitu ya, yang dideklarasikan oleh Eko Kun tadi ya, tapi kemudian menjadi blunder begitu karena dia melakukan kesalahan gitu, kesalahan cuitan yang sangat-sangat fatal begitu, dan kemudian dia mengundurkan diri atau memang dia ini, dan ini juga dari kelompok yang sama sih sebetulnya Mas Hersu, orangnya juga itu lagi begitu ya, jadi dia membentuk kalau organisasi begitu ya untuk mendukung Ganjar. Nah, ini sebenarnya yang kita lihat adalah masih ada bentuk dukungan baru dari Ganjar, organisasi baru, sementara yang lainnya yang seperti sahabat Ganjar dan lain-lain itu kan sebenarnya sudah ini memasuki tahun kedua ya kalau tidak salah ya, sudah memasuki tahun kedua mereka bergerak untuk mendukung Ganjar. Nah, kemudian yang ini masih para buzzer ini kan kita tahu mereka adalah orang sering menyebutnya sebagai buzzer rupiah
hariah begitu ya, yang artinya mereka memang bekerja untuk membuzzer. Setiap hari memang mereka ini bagian dari pekerjaan mereka begitu, bukan sekedar yang kalau buzzer organik itu kan orang yang entah bekerja memiliki pekerjaan sendiri sehari-hari tapi dia sambil mencuit begitu. Nah, kalau ini kan memang kita mengenalnya sebagai yang buzzer memang sehari-hari mereka ya pekerjaannya adalah ini. Nah, ini artinya dari kemarin yang dari acara hari ulang tahun PDIP ke-50 di mana orang kemudian melihat apa yang dikatakan oleh Bu Megawati dan kemudian orang bisa melihat bahwa tampaknya Bu Megawati ini akan pemimpin yang akan datang yang akan didukung oleh PDIP tampaknya adalah perempuan, begitu kan orang bisa mengatakan demikian. Kemudian dukungan kepada Pak Ganjar ini mulai melemah, mulai menurun. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan buzzer sekarang, ini tampaknya oligarki tidak menyerah begitu saja, Mas Hersu. Karena untuk menggerakkan buzzer dan sebagainya ini kan perlu dukungan dana yang sangat besar begitu. Ya. Saya kira ini sekarang gampang kok, sederhana sekali karena kan Deddy Siregar, Ade Armando itu katakan akan mendukung Ganjar Pranowo, deklarasi dukung Ganjar Pranowo, dan itu pasti yang lain-lain akan ikut soal waktu. Jadi gampang seperti ini, malah saya usul sebenarnya malah untuk jualan itu supaya gampang ya. Kalau mau tetap buzzer berlanjut, pilih Ganjar Pranowo. Kalau buzzer tidak berlanjut, itu jangan pilih Ganjar Pranowo, kan begitu Mbak. Dan ada kaitannya kalau buzzer ini mungkin kita kaitkan juga soal ini ya dengan soal Fir'aun yang tadi kita sebutkan. Karena kan tadi kan soal ini kan juga sedang ribut-ribut yang soal Fir'aun Cak Nun ya, meskipun mungkin nanti kasusnya case close lah kalau kita lihat, karena kelihatannya istana nggak akan ngotot, dan Cak Nun meskipun tidak langsung minta maaf kepada Pak Luhut, Pak Jokowi dan juga Pak Antoni Salim, tapi kan dia menyatakan dia sudah minta maaf kepada keluarganya dan mereka yang terciprat gitu ya. Oke, itu kita anggap udah case close gitu. Tapi menarik untuk menggunakan bahwa terminologi Fir'aun ini ternyata tidak sebelumnya justru tidak disematkan kepada Pak Jokowi, tapi kepada Anies Baswedan oleh para buzzer tadi ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi para buzzer ini yang sekarang mendukung Ganjar ini, Mas Hersu, ini tadinya juga menggunakan istilah Fir'aun ini ketika mereka membicarakan Anies begitu, ketika mereka mengkritik Anies. Misalnya taruhlah Guntur Romli begitu ya. Guntur Romli ini yang sekarang menjadi ketua umum dari organisasi Ganjar. Dan dia kemarin marah juga pada Pak Cak Nun, dia juga sangat marah pada Cak Nun ketika. Oh iya, dia membuat konten juga di Cokro TV begitu khusus untuk membicarakan soal Cak Nun tersebut. Nah, dia antara lain pada tanggal 17 Oktober 2022 itu dia mencuit seperti ini. Syukur alhamdulillah Jakarta bebas dari politik identitas mulai hari ini. Jakarta bebas dari cengkraman Fir'aun yang gagal. Jadi ini dicuit pada tanggal 17 karena pada saat itu Pak Anies Baswedan itu kan turun sebagai tugasnya dari sebagai gubernur DKI begitu. Jadi dia menyatakan kelegaannya dengan turunnya Anies itu, dan kemudian dia mengatakan itu lepas dari cengkraman Fir'aun, dan tentunya yang disebut Fir'aun itu di sini merujuk kepada Anies. Dan ya lucu juga Mas Hersu kalau dia pernah mengatakan demikian, mungkin dia lupa juga seperti yang tadi Pak Jokowi pernah menandatangani kemudian lupa, dan kemudian dia sekarang pernah mengatai Anies Fir'aun dan kemudian dia lupa, sehingga kemarin dia marah kecewa kepada Cak Nun yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu seperti Fir'aun begitu. Dan kemudian juga misalnya Giring Ganesa ini ketua umum PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, dia pernah pada tanggal 22 Januari tahun 2022 dia mencuit seperti ini. Sound system terbaik di dunia itu adalah suara rakyat. Tidak perlu gunakan uang triliunan, sementara masih ada mereka yang terlupakan dan terpinggirkan oleh ambisi Fir'aun yang gemar mengundang orang terpandang di pestanya. Jadi ini cuitan dari Giring Ganesa ini mungkin merujuk kepada Jakarta International Stadium pada waktu itu yang kemudian diresmikan dan sebagainya, dan kemudian masih ada masyarakat Kampung Bayam waktu itu Mas Hersu yang didatangi oleh Giring, kemudian dia menyanyi di depan warga Kampung Bayam tersebut yang sebelum mereka direlokasi ke rumah susun. Itu merujuk pada itu. Dia menyebut juga Anies sebagai Fir'aun. Satu lagi, mungkin ada dua lagi, yaitu Yusuf Dumdum. Ini salah satu buzzer yang sangat aktif begitu ya Mas Hersu. Ini dia mengatakan
bahwa gak bener Fir'aun, tukang ngibul, selalu saja membawa petaka bagi warga. Kasihan warga yang jadi korban, semoga lekas sembuh. Nah, dia mengatakan demikian sambil mentautkan sebuah berita dengan judul pembatas tribun penonton JIS jebol saat grand launching. Jadi pada waktu itu memang ada kejadian pembatas jebol saking banyaknya penonton. Dan kemudian satu lagi adalah Rudy Valinka dengan akun @kurawa. Ini nama Kurawa ini adalah adik dari musisi Adi MS yang juga adalah pendukung berat dari Pak Jokowi. Rudy Valinka ini mencuit seperti ini. Kalau kalian bahas Fir'aun, si gubernur zolim yang lusa sudah pensiun, maka siap-siap isi DM lo akan diserang dengan puluhan hinaan, ancaman seperti gue di bawah ini. Buzzer-buzzer piaraan dia banyak banget. Dengan emotikon tertawa, gak usah takut orang-orang seperti ini biasanya pemilik mikropenis. Jadi Oke, jadi ini 2 hari sebelum Anies lengser ya dari tapi gubernur kenapa ya. nggak seheboh Cak Nun ya? Ini menunjukkan betapa ya memang kualitas buzzer ya memang kalau mereka menggonggong nggak perlu terlalu didengar gitu. Tapi kalau Cak Nun sekali bicara itu bisa geger Indonesia gitu ya. Betul. Jadi terminologi Iya. fit out ini sangat biasa. Itu disematkan di sini. Tapi kan sebenarnya saya kira mungkin lebih pas dalam kasusnya Cak Nun karena itu kalau fit out itu mengacu pada raja bukan pada gubernur ya. Kalau gubernur ini kan levelnya ya penguasa wilayah gitu. Oke, nggak apa-apa itu tadi soal kita cuma sekedar mengingatkan saja ya. Kita terakhir ya bahas ya mungkin saya kira nggak terlalu panjang ya soal Ridwan Kamil ya akhirnya dia pindah dia memutuskan untuk bergabung dengan Golkar. Oke, kita ucapkan selamat dia bergabung dengan partai politik dan alasan pilihannya adalah itu sebagai partai tengah gitu yang cocok dengan dia. Tapi saya cuma mau bicara dari sisi kalkulasi politik karena bagaimanapun dia juga kan berambisi untuk menjadi setidaknya wakil presiden gitu ya. Nah, pilihannya saya agak heran ketika dia memutuskan kemudian masuk ke Golkar. Yang jelas kalau Nasdem nggak mungkin juga kan kemudian pasangannya Wapres dan Capres dan Cawapresnya dari Nasdem. Tapi kalau dia masuk ke Golkar kan sekarang ini dia satu orang baru. Kedua, Golkar itu sekarang kalau untuk tiket pencapresan sudah dipegang oleh Erlangga Hartarto. Jadi saya jujur saya nggak paham kalkulasi politiknya kenapa dia kemudian berlindung di bawah naungan pohon beringin itu Mbak Agi. Buat Golkar mungkin itu positif. Tapi bukan mungkin ya pasti positif karena seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil dia punya follower 30 juta dan Golkar kan selama ini saya kira sejauh ini relatif dianggap partai yang cukup old fashion gitu lah, dianggap partai orde baru gitu ya, tidak bisa penetrasi ke anak muda. Mungkin dengan munculnya orang seperti Ridwan Kamil bisa penetrasi ke anak muda. Tapi bagi Ridwan Kamil dalam Pilpres 2024 saya nggak ngerti hitung-hitungannya apa. Tadi itu saya sampaikan kalau dia berharap dia dapat tiket dari cawapres dari Golkar kan bagaimanapun nggak mungkin lah ada orang baru seperti Ridwan tiba-tiba dikasih tiket sementara Erlangga Hartarto sendiri kan juga punya ambisi yang sama gitu Mbak. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau sejauh ini yang saya lihat kemarin dari pihak Golkar sendiri mengatakan bahwa plot untuk Ridwan Kamil kemungkinan itu adalah untuk kembali menjadi Gubernur Jawa Barat. Jadi running period gitu ya, running untuk periode berikutnya atau pindah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu adalah targetnya adalah itu. Kalau soal menjadi cawapres atau apa itu mereka belum mengatakan demikian gitu. Ya, saya khawatir kalau Ridwan Kamil pindah ke Jakarta nanti akan banyak catwalk kayak Citayam Fashion Week gitu karena waktu itu kan dia dengan ada Citayam dia diperlenggak-lenggok di situ dan niat banget kan kita ingat ya kalau Ridwan Kamil beda dengan Anies. Kalau Anies kan sambil lalu karena habis meeting dengan sejumlah tokoh yang diajak di situ di MRT terus kemudian lewat situ. Tapi kalau Ridwan Kamil niat banget ya bawa baju ganti gitu terus dia mengendorse produk-produk yang dia kenakan itu kan barang endorsan semua. Siap-siap pakar Jakarta lihat gubernurnya sering tiap hari lenggak-lenggok di catwalk gitu. Iya karena memang dia sangat stylish ya kalau kita melihat dan kemudian Pak RK ini memang sangat-sangat sadar diri begitu bahwa dia memiliki kekuatan sosial media begitu dan sehingga dia mengatakan
ketika ditanya oleh wartawan apa yang akan dia janjikan untuk Golkar, ya dia langsung merujuk kepada bahwa dia akan memenangkan Golkar karena followersnya saya saja itu sudah 30 juta. Itu saja jadi modal dia mengatakan demikian begitu. Jadi kalau saya lihat di Instagramnya followersnya itu memang sekitar 19 juta sekian, 19 juta 700 mungkin ya. Kemudian kalau di Twitter itu sekitar 5 jutaan. Nah, dari jumlah itu saja sudah sekitar 25 juta lah Mas Hersu. Meskipun bisa saja yang ikut di follow Twitter juga followers itu. Global, iya betul. Mungkin ditambah dengan Facebook dan lain sebagainya, begitu Mas Hersu. Dan dia mengatakan ya kalau seandainya saya mencuit dengan narasi saya, dia juga tahu bahwa narasinya itu bisa membuat pengaruh begitu ya. Dia mengatakan masa pasti akan ada nyantel dari apa Ya, yang dia cuitkan itu kita tadi. ingatkan tapi pada para viewer kita ya, memilih orang itu jangan karena dia Ya. aktif di media sosial, tapi Mhm. pada kinerjanya gitu ya. Mhm. Banyak yang kritik, jangan karena pangeran TikTok, dan itu pangeran TikTok belum tentu bisa memimpin bangsa ini. Lihat saya track recordnya, apakah Ridwan Kamil selama di Jawa Barat itu kinerjanya cukup bagus. Jadi apakah popularitas Ridwan Kamil itu lebih pada karena keberhasilan dia mengelola media sosialnya atau kinerjanya memang bagus. Tadi itu sebenarnya gampang, itu data-datanya kan bisa dibuka seperti penghargaan-penghargaan yang dia terima, terus apa saya pembangunan yang sudah dia lakukan gitu. Sama Mhm. seperti Ganjar yang lain. Jadi kita sekali lagi betul bahwa media sosial itu bagian dari alat kampanye, tetapi Ya. kita harus cermat melihat itu, jangan memilih orang itu hanya berdasarkan popularitas di mana di media sosial saja. Karena kalau seperti itu, kenapa kita nggak pilih Raffi Ahmad, kita nggak pilih Mhm. Halilintar yang jauh lebih Mhm. lebih banyak penggemarnya kan gitu Mbak Agi ya? Iya. Nah, justru itu yang saya sendiri juga heran ketika ditanyakan soal kontribusi yang bisa dia lakukan. Kalau menurut saya, kenapa dia tidak langsung menjawab menjawabnya dengan data dan dengan prestasi. Dia mengatakan bahwa saya akan terjun langsung ke daerah, menyarankan kemudian menginfluence masyarakat bahwa Golkar itu baik, memiliki visi misi yang memang dibutuhkan masyarakat, dapat mensejahterakan masyarakat dengan data-data yang ada, dan kemudian apa yang saya lakukan di Jawa Barat selama ini itu akan saya lakukan bersama dan lebih kuat lagi karena saya sekarang sudah bersama Golkar, partai yang besar. Nah, setidaknya saya sih berharap dia mengatakan demikian karena hidup itu kan ada di offline, hidup itu ada di kenyataan yang sesungguhnya, bukan di online. Nah, terus kemudian itu semua didukung dengan follower saya yang jumlahnya jutaan. Tapi dengan dia langsung merujuk kepada follower, ini seolah-olah menjadi pemimpin di dunia maya, begitu ya Mas. Semu, sesuatu yang semu yang dia tawarkan gitu. Sekali lagi kita mesti clear ya dalam memilih itu, basisnya yang pertama etikabilitas, moralitas, kemudian juga tentu elektabilitas ya, terus kemudian kinerja, dan yang kemudian elektabilitas itu soal yang saya kira harusnya ditempatkan paling belakang lah, karena buktinya kalau kita memilih pemimpin yang populis itu belum tentu nggak akan sebanding dengan kinerjanya. Kita Belum mesti tentu bisa kerja, ya, betul. kita akan mengakhiri perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi ya besok di hari Jumat. Kita masih pamit undur ya Mbak Agi. Saya Rizky Arif. Dan saya Agi Beta, semoga kita besok dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan tetap waras. Salam Eh, 0%, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.